Bulan baru dengan tema baru yaitu pahlawan yang gagah perkasa. Dari 1 Samuel 16 ayat 18. Lalu jawab seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, yaitu Daud. Orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Selamat datang di tempat ini para pahlawan-pahlawan Kristus. Saya percaya Bapak Ibu semuanya adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Di rumah tangga, di keluarga. Mungkin sepertinya, aku gak berarti, aku bukan pemain yang utama di rumah tanggaku. Tapi percayalah, Anda semua pahlawan di dalam bidangnya masing-masing. Saya mau ajak kita semua hari ini membahas satu buah hal kecil. Mungkin kita berpikir pahlawan itu melakukan hal-hal besar ya. Pahlawan itu melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita baca sama-sama, saya bacakan ya, definisi pahlawan menurut kamus ya. Pahlawan itu dalam kamus besar bahasa Indonesia itu orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya. Ada unsur pengorbanan di sini. Ya. Jadi kita mau belajar bulan ini banyak hal tentang kepahlawanan. Bukan pahlawan yang besar-besar dulu ya. Kita pahlawan di rumah tangga. Pahlawan di keluarga dalam hubungan kita. Di sekolah, di rumah, di pekerjaan, di pergaulan, jadilah pahlawan. Bulan ini kita akan belajar banyak tentang hal itu. Saya mau ajak kita semuanya baca. Di dalam Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Tutup Pastor Gary. Enggak perlu jadi pahlawan besar yang dipandang banyak orang, melakukan hal-hal yang ajaib, yang dahsyat. Cukup dalam rumah tangga kita menjadi orang yang ramah. Ya, jadilah orang yang ramah. Katakan sama-sama, aku orang yang ramah. Saya orang yang ramah. Mau Bapak Ibu jadi orang yang ramah ya? Oke ya, jadi orang ramah. Kenalkan diri Anda, kasih tahu ke teman-teman, saya orang yang ramah. Kasih salam. Saya orang yang ramah. Kok ketawa? Jangan-jangan mosok nang omah kok enggak ramah ya. Ya, jadilah orang yang ramah. Bawa Bapak Ibu ya. Suami jadi orang yang ramah terhadap istri. Istri jadi orang yang ramah terhadap suami. Orang tua ke anak juga ramah. Anak ke orang tua juga ramah. Di sini jangan sampai rumah tangga kita datang masuk rumah menakutkan, ya, menjadi orang yang menakutkan. Jangan. Jadilah orang yang ramah, yang dirindukan. Saya mau tahu arti ramah itu apa? Pastor Gary, saya punya gambar satu, tolong ditampilkan. Ini karena dalam dunia e-commerce ya, dalam dunia bisnis perdagangan, keramahan itu sangat dibutuhkan. Ya. Saya mau bacakan dari blibli.com ya. Jadi blibli.com ini ngajarin para store-nya ya, bagaimana cara untuk melayani dengan baik. Dia ngajarin seperti ini. Dalam rujukan Merriam-Webster itu kamus ya. Makna dari ramah itu sendiri adalah memiliki apa? Kepribadian yang menyenangkan. Seorang dikatakan ramah jika mampu membangun hubungan yang baik dan suasana yang menyenangkan dengan orang lain. Bukan orang yang gampang cuek. Ya, Bapak Ibu pernah ketemu dengan orang yang cuek gak?
wah aku nggak disapa, ya, oh aku nggak diperhatikan. Nah mulai sekarang jangan menuntut, mulai memperhatikan. Wah aku nggak diperhatikan sama Pak Pastor Gary, sama Pastor Benny, ya karena terbatas waktunya juga. Sekarang waktunya kita jangan menuntut, ya Bapak Ibu ya. Waktunya kita memperhatikan. Daripada nunggu diperhatikan, mendingan kita memperhatikan. Para suami memperhatikan istrinya. Istri memperhatikan suaminya. Kalau istrinya mencucu dari pagi, nah suaminya jangan cuek. Ya, harus tahu penyebabnya, harus paham suami. Kalau suaminya tiba-tiba diem aja, meneng aja, kayak kuro-kuro gitu ya, istrinya harus paham, mencari tahu kenapa. Jangan cuek, itu yang pertama. Yang kedua, cuek bisa apa? Kalau ada orang keluarga di rumah melakukan kesalahan, kasih tahu, Rek. Mau gak Bapak Ibu dikasih tahu kalau salah? Kasih tahu. Ada yang berpikir gini, aku nggak mau ngasih tahu, soalnya kenapa? Kalau dikasih tahu orang itu akan benci sama kita, iya nggak? Kemudian kita diam aja, itu bukti kita sayang terhadap orang itu. Kira-kira benar apa enggak itu? Rasa sayang, rasa cinta seperti itu. Kita lihat ya, Amsal 27 ayat 5. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Saya mengasihi tapi saya diam aja. Jangan. Kasih tahu temennya, saudaranya, keluarganya mau nyemplung, nanti akan nyemplung ini. Kok didiemin? Kasih tahu, suamiku, istriku, kakakku, adikku, anakku, orang tuaku mau nyemplung loh, kasih tahu. Mari kita baca ya, Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata. Dalam bahasa lainnya disebut lebih baik memberitahu secara terbuka daripada kasih yang tersembunyi. Mau Bapak Ibu ya? Kalau ada yang berbuat salah atau nggak tahu, wah sakno ini istriku, aku kasih tahu. Wah sakno ini suamiku, anak-anakku, orang tuaku, tak kasih tahu. Itu lebih baik. Tugas saya, tugas Bapak Ibu semuanya. Jangan cuek. Kalau Bapak Ibu sayang, kasih tahu. Kalau nanti dibenci, itu sudah resiko. Tuhan Yesus pun datang ke dunia untuk menyelamatkan, memberikan kasih-Nya. Tapi nyatanya apa? Tidak hanya ditolak, bahkan orang yang dicintainya pun memberontak, melawan. Itu adalah resiko dari orang yang mau mengasihi secara terbuka. Itu adalah korban. Aku nggak mau mengoreksi si A, daripada hubunganku dengan si A ini rusak, nanti dia tersinggung. Berarti engkau tidak mencintai orang itu. Ya, mau Bapak Ibu ya? Jangan cuek. Yang tadi definisi ramah tadi Pastor Giri? Atau menjadi gampang marah dengan perkara yang besar. Ini lihat di depannya. Menjadi gampang marah dengan perkara yang sepele. Itu Pastor Giri. Iya. Ada gak di sini yang gampang marah koyok bensin? Titi ae, wah lebay. Iya. Cuma apa? Wah, ada yang lagi buang gas. Wih, marahnya tersinggung. Sampai kayak apa? Atau ada hal, aku lali ngisi air anget. Tapi marahnya luar biasa. Jangan ya. Jangan. Anda masuk kategori tidak ramah. Iya. Mau ya kita dibilang ramah ya? Hentikan gampang, mudah marah, mudah emosi, mudah tersulut. Iya. Sama-sama.
Saya nggak bisa membayangkan bagaimana luar biasanya kasih persaudaraan gereja ini ketika semuanya ramah. Amin Bapak Ibu ya. Saya nggak bisa membayangkan betapa romantisnya rumah tangga Bapak Ibu jika Bapak Ibu semuanya ramah di rumah tangga masing-masing, di keluarga masing-masing. Pasti sorga hadir di situ. Ya. Oke, sekarang kita buka lagi yang tadi Pastor Gary, Efesus 4 ayat 32. Ada standar sorga di sini. Semua harus ya. Semua harus karena standar sorga. Silakan Pastor Gary. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Sudah ya tadi ya, ramah ya. Deal ya. Kita ramah semua. Yang kedua, penuh kasih mesra. Tutup Pastor Gary. Mesra, apa Bapak Ibu? Suami istri harus apa? Mesra. Ya mesra. Ya semua di sini yang suami istri harus mesra. Loh kok suamiku genit jawil-jawil? Ya itu mesra. Apa? Enggak enak wes izin loh. Harus mesra. Sekarang kalau pasangan ini mau mesra dengan yang lain, jawil-jawil yang lain, mau nggak? Ayo, ya, mau? Enggak ya, harus bersyukur karena suamimu genit sama kamu tuh wajar, bersyukur. Istrimu genit dengan kau itu bersyukur. Oh, tangan muda senyum. Tapi begitu bayar tagihan mulai. Oke ya, sama-sama. Mesra, saya percaya mesra ini adalah standar sorga. Waktu pacaran ingin mesra enggak? Wah nanti aku seperti film-film, suamiku naik kuda putih, aku pakai sepatu kaca. Wah dijemur, so sweet gitu ya. Ya. Nah, begitu menikah, mau mesra nggak? Turun jauh-jauh semua, gitu ya. Dulu katanya, setiap pagi akan kucium keningmu, gitu kan. Akan ku kecup bibirmu, akan ku peluk. Tapi begitu menikah gitu nggak? Oke, kita sama-sama hari ini kita bertobat. Mau Bapak Ibu ya? Bertobat ya yang suami istri. Sekarang yang orang tua sama anak, mesranya gimana? Cintai orang tuamu. Dengan anak-anak, cintai anak-anakmu. Mesra di sini memiliki arti kedalaman kasih yang terekspresikan. Jangan begini, aku cinta dengan pasanganku, aku sayang. Tapi lu ekspresikan enggak? Tadi dibilang apa? Kasih yang nyata. Kasih yang terbuka. Mari kita sama-sama orang tua mesra dengan anak. Anak dengan orang tua. Orang tua dengan sama orang tua, sama jemaat kita mesra. Di dalam levelnya masing-masing. Ya Bapak Ibu mau ya? Kalau ada suami gak mesra. Kalau ada suami yang gak mau mesra. Istri yang gak mau mesra, itu harus dikoreksi. Harus dikoreksi. Kalau ada anak gak mau mesra dengan orang tua gak mau mesra dengan anak, itu harus dikoreksi. Kalau mesra musuhnya tadi apa? Gampang marah. Bapak Ibu mau punya teman yang gampang marah atau punya teman yang akrab mesra? Aku suka punya teman yang gampang marah. Loh kan aneh ya. Psiko itu ya. Jadilah orang yang mesra, yang karib. Wah, suamiku dulu waktu hari-hari pertama begitu romantis. Ada lagunya toh? Gimana lagunya? Iya, kita bikin romantis. Tapi begitu merit, hari pertama, malam pertama lewat, kita bikin ribut. Ya, ayo. Kalau nanti pulang naik motor sama suaminya, iku loh,
Rungokno iku lho. Mesra. Terus suami juga kalau istrinya lagi beraktivitas dipeluk dari belakang. Wis, ojo nyentuh-nyentuh. Najong gitu ya. Jangan. Apa? Oh, enggak boleh gitu kamu. Aku kan pengen mesra dengan kau. Karena mesra itu adalah berkat dari sorga. Ditulis di Alkitab, di firman Tuhan, artinya mesra itu adalah berkat dari sorga. Mau Bapak Ibu ya? Sekarang saya tantang, yang mau mesra angkat tangan. Mesra di rumah, angkat tangan. Ayo, ayo. Oh, gimana sih kalian itu? Ayo, yang mau mesra, yang mau mesra. Nah, oke, puji Tuhan. Pak Christian mau mesra gak sama istri? Mau? Ini apa ya? Oke. Saya nggak bisa membayangkan indahnya rumah tangga, indahnya keluarga kita setelah pulang siang ini. Amin Bapak Ibu ya. Wah, yang selama ini, wes, ojo jeda-jeda, wes, ojo nempel-nempel, sumuk, sekarang makin sumuk, makin nempel. Wah, pliket, enggak popo pliket. Ya, daripada dengan orang lain, ayo. Nah, ya kan, mendingan pliket sama istri sendiri, dengan anak-anak sendiri, ya kan ya. Ya. Ojo tidak ada yang mesra. Nanti kalau nggak ada yang mesra, lapor Pastor Benny sama Pastor Gary, nanti akan dikonseling. Setelah khotbah makin nggak mesra, lapor Pastor, pasanganku ngene, ya. Ya, kalau misalkan ada suami istri, anak-anak keluarga nggak mesra, harus bertobat sungguh, karena rumah tangga kita itu harusnya bahagia. Ojo merit daripada nggak bahagia, ya nggak? Di sini siapa yang percaya bahwa dosanya sudah diampuni tuntas sama Tuhan? Angkat tangan. Nah, semua percaya. Wah, luar biasa ya. Sekarang ayat yang tadi Pastor Gary kita baca sama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah. Sudah ramah ya. Kedua, penuh kasih mesra. Yang ketiga apa? Seperti Allah di dalam Kristus sudah mengampuni engkau. Mengampuni engkau, mengampuni engkau, mengampuni saya. Siapa di sini saya tantang angkat tangannya yang mau mengampuni sesama. Yang mau mengampuni. Amin. Ampunilah orang lain, tutup tangannya, tutup, turunkan. Ampunilah orang lain seperti Tuhan sudah mengampuni saya. Ayo ikuti kata-kata saya. Ampunilah orang lain seperti Tuhan mengampuni saya. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya nggak perlu nunggu minal aidin wal faizin. Setiap hari kita mengampuni, kita semakin indah di dalam keluarga, dalam persahabatan, dalam rumah tangga, di kantor. Beberapa hari lalu saya membaca berita buruk sekali. Ada seorang wanita membunuh sahabat kantornya karena apa? Karena lebih diperhatikan oleh bosnya. Nah, saya di sini kita saling mengampuni. Di rumah juga harus mengampuni. Wah, saya kalau melihat daster hijau itu, yang dipakai tetangga saya daster bolong itu, dia pakai daster bolong itu menghina saya dendam. Tapi saya sudah ampuni. Tapi kalau dia itu lagi jemur daster bolong hijaunya itu, saya ingat lagi, ampuni. Ya Bapak Ibu ya, saya nggak punya daster hijau, maka itu diampuni. Oke ya, Bapak Ibu mau mengampuni sesama? Kasih salam yuk. Aku mengampuni engkau. Itu loh, aku mengampuni engkau. Ayo, aku mengampuni engkau. Bojomu loh, bojomu, aku mengampuni engkau. Oke ya. Jangan ngomong ingat utangmu. Ojo ya, ojo lali utangmu ya. Oke ya. Sekarang ayat yang tadi Pastor Gary. Sebagaimana Allah dalam Kristus sudah memberikan kelimpahan pengampunan bagi kita. Amin Bapak Ibu ya. Kita dianiaya, puji Tuhan, aku ampuni engkau. Kita disakiti, puji Tuhan, karena apa? Berkatku besar kalau aku mengampuni. Hidupku pendek sementara di dunia ini.
nanti kekekalan aku nggak merugi karena aku tidak mau mengampuni. Kalau kita mengampuni, kehidupan kekal itu loh orang-orang yang suka memberi maaf. Di sorga itu nggak ada orang-orang yang suka dendam, nggak ada. Tempatnya di tempat lain. Di sorga itu hanya orang-orang yang mengampuni sesama. Sekarang bagaimana caranya kita bisa ramah? Kita bisa harmonis, mesra, kita bikin romantis. Bagaimana kita bisa mengampuni, baik dengan sesama, mengasihi. Ayat sebelumnya, ayat sebelumnya silakan Pastor Gary. Kuncinya adalah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah disimpan. Hendaklah di apa? Saya nggak dengar. 1, 2, 3. Nomor 1 kepahitan. Tutup Pastor Gary. Kita kan sering mendengar, oh orang ini kepahitan. Oregi kepahitan. Ya kan ya? Anda kepahitan nggak? Hah? Anda kepahitan nggak? Anda bilang, oh si A kepahitan. Sekarang Anda kepahitan nggak? Orang sukanya tuh yang manis-manis. Bahkan berpuasa pun berbukalah dengan yang manis. Ya. Nah, saya mau kasih tahu, kenapa orang bisa kepahitan. Kepahitan itu ternyata itu timbul karena orang tersebut, karena saya, karena Bapak Ibu mengalami kepahitan dalam hidup dan membuka hati kita, membiarkan kepahitan dari luar itu masuk ke dalam hati kita. Sama seperti di mata air, Mara dan Meriba. Yang pahit mata airnya. Tapi bangsa Israel membawa kepahitan itu ke dalam hatinya. Bagaimana cara mengetahui ada kepahitan? Tahu gak Bapak Ibu? Beberapa tenaga medis, koreksi saya kalau saya salah ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ke dokter atau ke dukun enggak ya? Ke dokter. Dokter bertanya apa? Lidahnya pahit gak? Pernah gak dengar itu? Pernah gak? Oh iya, lidah saya pahit. Karena apa? Banyak simptom, banyak gejala penyakit itu dapat dideteksi dari lidah, dari mulut. Dokter tahu kalau mulutnya pahit berarti ada something wrong. Wow, pakai bahasa Inggris ya. Saya karena Pastor Gary ngomong bahasa Inggris terus ini. Karena ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang nggak beres dengan tubuh. Demikian juga dengan manusia roh. Jika mulut kita pahit, ngomongnya pahit, bikin nggak enak, nggak ramah, nggak mesra, menyakiti, pasti ada sesuatu yang salah, yang tidak benar dalam tubuh rohani, di dalam hati. Paham Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu, kalau saya, tanpa kita sadari ucapan kita pahit, pasti ada nggak beres. Mari kita membuka hati kita untuk Tuhan dan menutup pintu hati kita untuk kepahitan hidup. Jadikan kepahitan hidup itu sebagai kesaksian di masa depan bahwa Tuhan sudah menyertai kita di dalam kehidupan kita. Mau Bapak Ibu ya? Wah, hidupku pahit, nasibku nggak baik, nggak mujur. Jadikan hal itu sebagai bukti penyertaan Tuhan di dalam kepahitan yang kita alami. Akan menjadi kesaksian di masa depan. Ayat yang tadi lagi Pastor Gary yang harus dibuang apa lagi? Kegeraman. Saya di sini baca kegeraman ya. Kegeraman itu arti bahasa Yunaninya itu marah yang punya konsekuensi hukum. Karena ada sebuah aksi, ada sebuah tindakan. Di sini ada KDRT. Di sini ada bully. Loh, bully itu nggak cuma ada di luar, di rumah tangga bisa ada bully. Diejek pasangannya, anaknya diejek, kamu begini. Orang tuanya diejek, oh kamu nggak, papa nih nggak modern. Nah itu udah termasuk bully. Bully itu terjadi karena orang yang melakukan bully itu ternyata mengakui di dalam alam bawah sadarnya bahwa ia adalah orang yang lemah, adalah orang yang berkekurangan secara mental.
Jadi kalau ada orang membuli, dia berusaha untuk menurunkan mental, berusaha untuk menurunkan nilai dari orang yang dibuli itu lebih rendah dari diri orang itu. Paham Bapak Ibu ya? Bulat ya saya ngomongnya ya. Jadi kalau ada orang membuli, orang yang membuli itu berusaha untuk menurunkan derajat orang yang jadi korban, sehingga orang yang lemah ini merasa lebih supremasi, lebih dari orang yang direndahkan. Jadi sungguhnya orang yang sering membuli, orang yang sering marah-marah, orang yang sering merendahkan, gitu aja kok nggak bisa, gitu aja nggak boleh. Hati-hati. Orang itu sejujurnya, orang itu lebih rendah dibanding orang yang menjadi korban bully. Mau Bapak Ibu ya kita membuang kegeraman kita ya. Ada pengertian lain dari para psikolog bahwa kegeraman itu adalah seperti api dalam sekam, bagaikan lava gunung berapi. Suatu kali bisa meletus karena pada dasarnya ada api di dalam hati. Akhirnya apa? Dapat melakukan aksi-aksi seperti apa? Melawan orang tua, melawan keluarga, melawan teman bisnis, melawan siapapun, karena dasarnya sudah ada amarah di dalam hati. Paham Bapak Ibu ya? Saya berharap Bapak Ibu paham. Nah, kemarahan seperti itu sumbernya adalah pengakuan bahwa orang tersebut gagal di dalam hidupnya. Jadi semakin banyak orang gagal di dalam, merasa gagal di dalam hidupnya. Kemarahan itu nggak tahu apa tiba-tiba timbul terus dan akan gampang untuk marah. Hati-hati jika kegagalan dalam hidup itu Anda simpen akan menjadi sampah. Itu akan menjadi api, jadi Anda akan mudah untuk marah. Karena Anda sejujurnya Anda adalah orang yang gagal. Tidak ada di sini, amin Bapak Ibu ya. Buang kalau ada kepahitan, buang kalau ada rasa gagal dalam nama Tuhan Yesus. Ayat ini lagi Pastor Gary, pertikaian. Di sini siapa yang suka bertikai? Sama orang tua senangnya ribut ya. Baru bangun tidur, apa? Ditangino. Nemu asu, berantem sama asu. Nemu siapa? Wah senangnya berantem. Wah ini kurangnya di media sosial. Oh Pak Presiden salah ini. Wah salah semua deh. Nah buang semua. Mau Bapak Ibu ya? Terimalah kemesraan. Terimalah saling mengasihi. Oke, ayat yang tadi lagi Pastor Gary. Demikian pula segala kejahatan. Udahlah, nggak usah ada kejahatan lagi. Amin Bapak Ibu ya. Nggak ada trik, nggak ada manipulasi, semuanya kasih Kristus. Hanya orang yang mesra, hanya orang yang suka mengasihi, hanya orang yang suka berdamai, hanya orang yang ramah adalah orang-orang yang siap menjadi pelayan. Orang yang siap melayani, orang yang siap memperhatikan. Wah, saya nggak bisa jadi singer seperti Miss Sylvie. Jadilah pelayan melalui smartphone Anda. Berikan kekuatan kepada sesama jemaat. Mencari tahu, kenapa nggak datang? Itulah mimbarmu. Jadilah pelayan. Dimulai dengan apa? Membuang kepahitan, kegeraman, kemarahan, fitnah, kejahatan, semuanya dibuang. Jadilah orang yang mengasihi secara terbuka di dalam aksinya. Kalau selama ini, aku nggak pernah memperhatikan jemaat, dimulai dari apa? Dengan membuang hal-hal sampah tadi itu. Maka segala sesuatu itu akan muncul dengan instan. Tuhan Yesus memberkati. Di sini siapa? Semua tutup mata. Di sini siapa yang mau membuang kepahitan, mau membuang kegeraman, amarah, fitnah, omongin orang yang jelek tanpa bukti, kejahatan, suka mencuri, menipu, mencari keuntungan diri sendiri, omong kasar, omong kotor, membuli, merendahkan orang rumah, mau menang sendiri, nggak mau mesra, nggak mau harmonis, suka bertikai dan semua yang tadi sudah kita bahas.
yang mau membuang itu semuanya, taruh tangan di dada di dalam nama Tuhan Yesus. Bareng-bareng saya juga. Tuhan Yesus, kau lihat jemaatmu yang memegang tangan di dada. Mereka berikhtiar. Mereka proclaim before you, God. Mereka menyatakan di depanmu bahwa mereka mau menjadi orang yang mesra, menjadi orang yang ramah, mengasihi, cinta, gak cuek. Orang yang mau melayani sesama di dalam bidang kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu sebagai bukti materai firman-Mu. Amin.